berubah, Raja di atas segala raja. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, sesulit apapun tantangan hidup kita, kita masih punya pengharapan kepada Tuhan. Nah, kita siapkan hati, kita siapkan hati, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Engkau Tuhan di tempat ini Bapak. Kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur penyertaan untuk setiap kami begitu sempurna. Terima kasih Tuhan, sampai detik ini pun Tuhan Kau masih tetap terus menjaga kami, menopang kami, menyertai setiap hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pagi hari ini kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau beribadah Tuhan, fokus kepada Tuhan, karena Engkaulah Raja di atas segala raja. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya ke dalam Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Kita nyanyikan dari awal. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidup. Kau setia, Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini, sampai detik ini, ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan.
Engkau begitu baik untuk setiap kami. Sampai detik ini Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan terus bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Sudah siap memuji Tuhan? Kasih salam dulu kiri kanan. Tuhan Yesus. Udah capek belum? Masih kuat nggak? Harus masih kuat. Om aja masih kuat lama. Semangat kita sambung pujian. Allah satu-satu. Anak mudanya nih. Muda hadir. Allah satu-satu.
turun 2 kilo nggak ada ya. Puji Tuhan, boleh duduk, silakan saudara. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya persilakan yang bertugas. Adakah Bapak Ibu yang belum menerima amplop persembahan? Sudah semua ya? Kalau sudah semua, kita akan bangkit berdiri. Kita akan deklarasikan persembahan kita. Silakan bangkit berdiri. Kita akan deklarasikan persembahan kita. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Setia berkaraku, ku temukan kau setia tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup, Tuhan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dalam setiap perkaraku, ku temukan kau setia tangan Tuhan memegang hidup, menopangku. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup, bukan jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau deklarasikan firman Tuhan. Kita mau angkat handphone kita ataupun Alkitab kita. Silakan bangkit berdiri. Kita akan deklarasikan pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku percaya berkuasa. Aku percaya Tuhan sanggup. Saya persilakan kembali. Kau adalah bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Katakan Tuhan sanggup.
biarlah pertolongan selalu ada bagi-Mu Tuhan. Tuhan Allah yang sanggup melakukan banyak hal. Segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Tuhan, yang berikan kekuatan, kelegaan bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Kurnia laba syanda kala raba syanda Kurnia laba syanda laba ya sikiri laba seri Kurnia laba syanda banyak perkara yang kami hadapi Tuhan. Tuhan Allah yang sanggup membuat perkara. Kau Tuhan yang sanggup melakukan berdelabaya sanadadadada. Haleluya. Haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Katakan Allah mengerti ya. Allah mengerti, Allah peduli segala perkara, persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kami hadapi, yang kita hadapi, tak pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Sekalipun banyak perkara yang kami hadapi Tuhan hari-hari ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan adalah ada. Yesus selalu pedulikan kami. Ketika hati kami melekat kepada Tuhan, ketika hidup kami melekat kepada Sang Kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan hidup kami. Dan kami bersyukur di siang hari ini, Engkau ada sebagaimana kami ada, dan kami mau terus terhubung dengan-Mu Tuhan, melakukan banyak perkara bersama dengan Tuhan, lakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang gagah perkasa. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan
katakan Bram, biar kami bergumul sendiri. Kau selalu peduli atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Karena firman Tuhan berkata, aku datang, aku akan memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Ketika Yesus datang. Tapi iblis berkata, aku datang akan membunuh, mencuri dan membinasakan. Ya. Ayo kita hari-hari ini terus melekat kepada Tuhan kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Jangan pernah engkau keluar daripada yang sudah ditata oleh Tuhan. Ya. Hari ini kita mau berbicara bagaimana kita bisa berjalan dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Supaya apa? Kalau hari-hari yang kita hadapi ini bukan hari yang makin baik, tapi kita perjalanan kita bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan berikan yang terbaik buat kita. Sekalipun kita berjalan dengan Tuhan tidak semulus apa kita bayangkan, betul? Ketika murid-muridnya bersama dengan Tuhan Yesus, berjalan bersama Tuhan, ada 5.000 orang, ada yang kelaparan juga. Tapi di saat mereka melakukan yang terbaik, Tuhan berikan mujizat. Amin. Ada Yesus, gak ada Yesus, persoalan pasti ada. Tapi bedanya adalah ketika bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar yang terbaik. Amin. Firman Tuhan berkata begini, sungguh kata Daud dalam Mazmur, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan padaku. Amin. Orang yang melekat kepada Tuhan, katakan sungguh kalau hatinya melekat, hatiku melekat kepada Tuhan, maka kata Tuhan, aku akan apa? Meluputkannya. Aku akan apa? Membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Orang yang dikenal baik bosnya, pasti hidupnya diberkati, betul? Gak ada seorang bos ketika punya ajudan, punya anak buah, yang anak buahnya nurut dan selalu mendengarkan arahannya, gak mungkin dipecat. Betul apa ya? Bagaimana dengan bos kita di atas segala bos? Yesus Tuhan kita. Tidak akan pernah dibiarkannya kita hidup bergumul dengan sendirinya. Amin. Tak akan pernah dibiarkannya kita terlunta-lunta. Dibiarkannya kita kesendiriannya, dibiarkannya kita dalam kesendirian. Tapi kata Tuhan berkata, aku akan meluputkanmu. Bahkan dikatakan apa? Maka aku akan meluputkannya. Dikatakan aku akan membentenginya. Sebab yang mengenal namaku. Bila kita berseru kepadaku, aku akan menjawab. Kekristenan harus tetap berseru kepada Sang Pencipta. Amin. Bukan stuck diem. Ya. Kalau kita berseru, maka Tuhan dikatakan menjawab. Ya. Saya lanjutkan lagi. Melekat kepada Tuhan itu artinya, ya, orang yang mencintai Tuhan dengan apa? Sungguh-sungguh. Hatinya tidak mungkin berpaling dari yang lain. So, orang yang mencintai Tuhan itu orang yang sungguh-sungguh, hatinya yang melekat kepada Tuhan, ya, dan tidak mungkin berpaling kepada yang lain. Kalau berpaling kepada yang lain namanya apa? Hah? Selingkuh katanya. Kalau saudara waktu pacaran kan mencintai, betul kan, dan dicintai. Ada anak muda datang kepada saya, Kak, aku pengen punya cita-cita sangat mulia, Pak. Cita-citaku mudah kok dan gampang. Aku pengen dicintai dan mencintai. Katakan asik. Cita-cita apaan gitu? Terus suatu kali ada berkata begini, Kak, laki-laki itu gombal katanya. Emang benar kata saya. Saya dibohongin Kak, laki-laki. Iya betul. Kamu pacaran berapa kali? Saya udah 4 kali putus. Saya bilang putus sekali itu haleluya. Putus 2 kali itu hosana. Putus 3 kali apa? Hah? Oh,
katakanlah Elsa Dai gitu ya. 4 kali 5 kali maka terlaluan kan gitu. Kenapa bilang laki-laki gombal? Saya bilang betul, makanya saya gak mau menikah dengan laki-laki. Saya loh ya. Ya saya bilang, makanya saya gak mau menikah dengan laki-laki. Menamit kan gitu kan. Perempuan yang menikah sama laki-laki. Makanya kamu kalau perempuan nikah sama laki-laki, itu kan saya bilang saya gak mau menikah sama laki-laki karena laki-laki gombal. Bayangin aja kalau ditanya nikah sama laki-laki. Ya. Orang yang percaya, yang melekat kepada Tuhan adalah orang yang selalu intim. Orang yang mencintai, orang yang dicintai itu selalu pengen ketemu, betul nggak? Kenapa begitu ya kira-kira? Dibilang begini, gunung akan menangis, lautan akan kuseberangi. Hari ini gerimis akan datang. Jadi orang yang mencintai dan dicintai pengen ketemu terus. Demikian juga kita kalau hati kita melekat kepada Tuhan, inginnya kita ketemu terus dengan Tuhan. Daud berkata gini, setiap hari aku menyandingkan telingaku untuk mendengarkan arahanmu. Makanya ada lagunya, Tuhan pada waktu pagi Engkau mendengar suaraku. Pada waktu pagi aku menunggu apa yang Kau firmankan kepadaku. Betul kan? Waktu saudara pacaran gitu kan? Setiap pagi aku mau mendengar teleponmu, Cile. Dibilang kenapa nggak dibalas-balas? Gue lagi scroll nih mau minta dibeliin apa nih kan gitu. Ya. Melekat kepada Tuhan itu berarti mencintai Tuhan dan tidak akan berpaling kepada yang lain. Katakan amin. Coba lihat kanan kirimu. Itu kamu bukan sih? Gitu. Orang yang percaya melekat kepada Tuhan adalah orang yang selalu mau intim, mau ketemu. Keintiman dengan Tuhan itu membuat kita itu menjadi nanti akan serupa dengan Kristus. Ya, kita menjadi serupa dengan Kristus. Keintiman. Makanya Bapak Ibu, kami dulu punya bos waktu kami masih kerja. Anaknya ini semuanya diasuh oleh suster. Dan anak laki-lakinya ini mirip banget dengan susternya. Suatu kali kami berangkat ke puncak, dia dituntun susternya, kami ambil, dan buat saya ini masuk ke salah satu mau beli apa gitu. Terus ada mainan lah gitu. Orang nawarin mainan nih, beli ini, bilang aja sama mamahnya gitu. Saya kaget, dekat sama mamanya itu kan susternya nih. Terus dia bilang, kenapa bilang ini mamanya? Mirip banget, bos. Itu mbak saya gitu. Nah, orang yang intim selalu mendekat, betul? Betul kan? Makanya banyak kan gitu yang diasuh susternya yang mirip dengan susternya. Ya, Bapak Ibu, nanti jadi anak dokter ya. Melekat itu yang terdapat dari ayat ini itu sesuatu yang luar biasa. Melekat itu artinya itu mau terus keintiman itu terjadi. Ya. Seperti perangko dengan lemnya ditempel ya ke kertas itu melekat seperti itu ya. Nah, jaminan apa sih bagi orang yang melekat kepada Tuhan? Anugerah apa yang bisa kita terima ketika kita menempel sama Tuhan, kita itu berjalan bersama dengan Tuhan? Pasti dong ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Dulu waktu saya masih kerja Bapak Ibu, terus kami juga seorang hamba Tuhan pelayanan juga. Jadi karena saya saking dekatnya ya, saya dekat banget. Kalau kita pergi berdua, biasanya kalau bos kan hotelnya misah kamar, kita mah berdua aja. Saking dekatnya, udah nggak nganggap tuh bos saya, tapi itu kayak abah saya begitu. Suatu kali saya kerjain, hotel kan sampai dingin banget loh. Dia aku tidur duluan, selimut 2 tak gulung jadi 1. Dia tuh begini, aduh, dia mau ngambil nggak berani, mau ngomong nggak berani, saya kerjain itu. Akhirnya saya pura-pura bangun gitu, Bapak dingin ya, ini pas selimutnya, kan dua-duanya mau pakai iya. Aduh, saking dekatnya Bapak. Demikian juga kita sama Tuhan, kalau kita dekat sama Tuhan, ngomong apa aja itu nggak mungkin. Kalau saya berangkat sama bos saya, yang laki-laki, harusnya bos yang menentukan makan di mana, betul? Betul nggak? Kita makan di sana, beda. Kalau saya bilang begini, dia kan tidur dan disetirin, ada sopirnya, kadang-kadang saya juga ganti nyetir. Di mana saya suka saya akan belok ke kanan. Dan dia nggak pernah komplain kalau makannya nggak suka dia.
Selalu mau ke arah puncak. Yang mana saya suka, karena saya tinggal di sana ber5 tahun. Saya tahu di mana yang enak, mana yang dia ngikutin aja. Gak pernah komplain. Kenapa? Dekat, ada kedekatan. Coba kalau ada kedekatan gue dipecat kalian gitu kan. Anak buah ngatur-ngatur bosnya gitu. Sama-sama melayani, sama-sama. Dan karena kita pergi melayani itu sering kali ketukar Bapak Ibu. Suatu kali kami retret, mau pelayanan retret ngisi retret di daerah puncak sana. Saya datang selalu agak dalam depannya. Saya kan orangnya selingkuh. Yang dikantongin bunga selalu saya Bapak Ibu. Selamat datang Bapak Pendeta. Selalu. Tapi ketawa-ketawanya aku pakai aja gitu. Habis itu saya pindah. Ini namanya baca. Kau Pak, kalau saya nggak dekat dipecat. Selalu begitu. Di Nias juga begitu. Dia datang di belakangan ketua panitia KKR-nya. Aku dikalungin bunga. Aku ketawa-ketawa. Habis saya pindahin Pak. Sama gantian jahat gitu. Pikiran saya bener aja gitu. Dia selalu begitu karena kedekatan. Demikian juga kalau kita dekat dengan Tuhan. Hati kita melekat kepada Tuhan. Jadi arahan Tuhan jelas. Arahan Tuhan kita mau kemana, kita mau diarahkan kemana, selalu jelas. Katakan amin. Amin. Makanya pastikan kau dekat sama Tuhan. Jangan dekat sama yang lain. Kau berpaling daripada Tuhan, kau hancur hidup. Kau keluar daripada jangkauannya Tuhan, kau keluar, kau akan hancur hidupmu. Tapi kalau kau mau berbahagia, ayo sama-sama melekat kepada Tuhan. Katakan, apa sih jaminannya? Yang pertama dikatakan apa? Sesungguh apa dengan hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Dalam ayat 14. Jadi kita akan menerima perlindungan yang nyata. Perlindungan yang nyata. Musa dekat dengan Allahnya. Ketika diberi jalan kepanasan, dikasih tudung awan. Ketika di padang gurun kepanasan dikasih tiang api yang menghangatkan tubuhnya. Karena dekat ke sana Tuhan. Amin. Menerima perlindungan Tuhan yang nyata. Makanya Bapak Ibu, kemanapun kau pergi, dimanapun kau jalan, mintalah perlindungan Allah itu supaya nyata dalam hidupmu. Amin. Ini dalam Mazmur 91. Saya ingat kesaksian salah satu ibu pada waktu datang ke kantor kami. Kantor kami di Bintaro. Saudara masih ingat gak berita dan tragedi di Bintaro? Iya, kereta api nabrak apa itu? Minyak tangki ya. Itu persis sebelah kantor kami. Itu suaranya kayak bom, benar-benar mengerikan. Ada seorang ibu mau ke kantor kami. Dia itu berdoa, dia membaca Mazmur ini sebenarnya. Perlindungan Tuhan itu nyata. Dia itu dari gerbang paling depan, dia bisa geser di jalan untuk pindah. Padahal stasiunnya itu masih jauh. Kata dia bilang, kamu dari sana, kamu pindah ke sana. Kata selalu begitu, karena dia dekat dengan Tuhan. Dikasih tahu. Kalau ibu ini nggak mau pindah, bakar dia. Dan dia adalah salah satunya orang yang hidup berbagi. Saya diceritain merinding-merinding Bapak Ibu. Dia sampai ketimpa orang itu dari siang. Tiba dia pengen aja jalan kakinya tuh dari gerbang 1 ke gerbang 2 terus sampai ke gerbang paling belakang. Pada waktu itu kereta belum serapi ini. Melewati orang yang tumbuh-tumbuh kan dulu kan kereta naik kereta api gitu ya. Itu kan keretanya nggak seperti sekarang ini. Ngeri Bapak Ibu. Kalau saya naik kereta pulang dari sekolah di Jakarta, saya naik kereta ada yang ngaku nanti minta duit, ada ngamen minta duit, ada dia duduk kita dikasih duduk dimintain duit lagi. Itu seperti itu dulunya. Tapi sekarang udah rapi, udah bagus. Nah ibu ini dari gerbang 1 dari lokomotif itu dia pindah ke geser dan ambil berdoa aja Tuhan lindungi aku, Tuhan lindungi aku. Seperti itu terus yang diucapkan karena yang melekat ini seorang berdoa. Dia ngerti hatinya Tuhan, dia ngerti suaranya. Kalau dia pada waktu dia mau ke kantor itu kan mau nggak tahu saya mau ceritanya bagaimana, janjian nama saya dan saya sudah temuin dan cerita itu saya dengar ceritanya itu sampai kaki saya itu lemes ya bisa berdiri karena saya lihat itu kondisinya kayak apa itu kayak segitu gedenya dihajar di situ apa gitu kebakaran luar biasa. Saya lupa tahun berapa itu ya. Karena apa? Ada perlindungan Tuhan. Saudara kemanapun kau pergi, melangkahlah bersama perlindungan Tuhan. Sekalipun ada badai, sekalipun ada goncangan, Tuhan selalu melindungi kita. Amin. Orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang hatinya melekat kepada Tuhan, akan mendapat perlindungan. Amin. Segala macam godaan dan tantangan dari si jahat. Ingat, saya pernah ngomong pada waktu itu. Kami punya anak bidik rohani kami dari Nias, perempuan dulu.
Pada waktu itu dia lagi ikut sekolah misi yang ada di Brastagi. Ini anak kamu utus ke ladang-ladang di sana. Saya lupa namanya, tapi saya masih ingat wajahnya. Karena ada mirip-mirip di sini karena banyak. Terus dia tuh pulang, kita utus seminggu balik gitu ya. Suatu kali dia melayani di ladang. Dia dikasih minum kopi. Di sana kan kopinya kan enak ya. Katanya yang suka kopi Aceh, tapi nggak salah. Ya, itu dikasih racun. Kopinya ini dikasih racun. Dia minum biasa aja. Kenapa dia tahu kalau itu ada racunnya? 2 minggu kemudian dia balik lagi ke terus lagi. Bapak yang di ladang inilah bawa dia gemetaran. Dikira anak meninggal. Di mana? Karena ada perlindungan. Tapi jangan coba saudara minum kopi kasih racun. Nanti saudara bosan. Ya. Jangan dikasih cyanida juga, repot urusan orang satu negara. Kalau itu emang dijebak orang, percayalah. Karena kita nggak tahu. Kalau tahu juga jangan diminum, mati juga. Itu saya di kesaksian karena kan setiap itu kami kan ngajar di sana blok sistem begitu ya. 2 minggu kami di sana, pindah lagi kami ngajar lagi. Jadi itu. Karena apa? Ayo kita sama-sama melekat sama Tuhan supaya perlindungan Allah, covering Allah itu nyata. Katakan amin. Makanya Bapak Ibu kalau pergi juga mau keluar kota, berdoalah dulu. Siapin makanan boleh, tapi jangan lupa siapin kerohanian saudara, mental saudara di jalan. Kami sering ke Jawa Tengah juga nyetir sendiri Bapak Ibu. Suatu waktu mama saya sakit itu kami pulang di tol Ciawi ya apa? Di tol udah mau ke Jawa itu. Kami agak ngantuk sedikit pada waktu itu. Udah berhenti sebetulnya. Kami ikutin ada truk besar tuh bawa apa namanya kayak triplek gitu. Penuh banget. Karena di depannya ada kecelakaan truk yang sama. Saya kan masih sen kiri terus kupikir kan ya karena dia di jalur kiri kami mau ngambil kanan loh. Dalam waktu jangka kurang lebih 5 meter kalau nggak nyampe 10 meter tiba-tiba digoyang ke kanan loh. Saya teriak di situ. Yesus tolong saya ambil injek rem berat gitu. Wadah, pada waktu itu posisi saya belum berhenti mungkin saya kena. Tiba-tiba dia namanya truk ya ngasih sennya mendadak, yang tahu dia super sama Tuhan dia mau belok apa enggak. Kan Pantura kan begitu di jalan tol ini Bapak. Itu tol udah lewat Cipali, saya udah Cirebon lewat. Nah disitulah, waduh gemeteran Bapak. Karena tiba-tiba aja begini. Kita udah kecepatan tinggi di tol itu kan udah 80 nggak terasa, 100 nggak terasa, 120, 130 baru terasa itu kenceng gitu, betul nggak? Kan begitu. Tetapi Tuhanlah bisa melindungi kita karena kita seorang orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang berdekat sama Tuhan. Katakan amin. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Yang kedua dibilang katakan begini, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dalam Mazmur 91 ayat 15. Saudara, Mazmur 91 ini tiap hari bacalah dari ayat 1 sampai terakhir. Perlindungan Tuhan itu nyata. Yang kedua adalah menerima penyertaan Tuhan. Disertai Tuhan setiap kesesakan apapun. Daud ini hidupnya nggak enak, walaupun endingnya jadi raja. Coba kalau saudara baca Mazmur, doa Daud apa sih? Doa minta perlindungan Tuhan, doa dikejar-kejar utang, betul nggak? Doa mau dibunuh orang, minta perlindungan Tuhan, dan Tuhan selalu lindungi. Sekalipun Daud pernah jatuh dalam dosa, tapi ketika Daud jatuh dalam dosa, ketika dia ditegur, dia bilang, Tuhan ampuni aku, Tuhan lindungi. Banyak orang yang berbuat dosa ditegur marah-marah, itu gara-gara lo gitu, diketahuan kan gitu. Tapi di sini nggak ada. Amin. 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 Gara-gara lo gue jadi ketawa nih, awas lo ya kan gitu. Harusnya kan bersyukur gara-gara dia kita bisa diingatkan. Daud ketika ditegur, dia punya dosa yang cukup luar biasa. Tapi dia bilang, ampuni aku Tuhan. Berbuat dosa nggak masalah buat Tuhan. Ya masalah ketika dosa tidak diakui di hadapan Tuhan. Halo. Adam dan Hawa berbuat dosa, teman Eden dibiarkan sama Tuhan, seolah-olah dibiarkan. Tapi ketika Adam dan Hawa
Dia tidak bertanggung jawab, baru Tuhan panggil, Adam, Adam, di mana kamu berada? Ketika itu juga Adam minta ampun sama Tuhan. Dosa yang diakui adalah dosa yang diampuni. Dosa yang tidak diakui, dosa yang tidak diampuni. Makanya menerimalah penyertaan Tuhan. Dalam kesesakan apapun, Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat umatnya. Amin. Bukankah rancangan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Hari depan yang penuh dengan harapan. Sekalipun kau berbuat punya persoalan apapun, jangan pernah lari daripada Tuhan. Apapun yang kau alami hari ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sekali kau tinggalkan Tuhan, kau selama-lamanya akan susah hidupmu. Tapi bagaimana mengubah kutuk menjadi berkat dalam hidup kita? Kita datang kepada Tuhan. Ketika Adam dan Hawa berdua dosa, Tuhan berkata, dengan susah payah kamu akan mencari makan. Ular dikatakan, dengan debu tanah makananmu, dengan perutmu kamu akan berjalan. Dengan kesakitan kamu akan melahirkan. Dikutuk, bumi dikutuk oleh Tuhan. Tapi Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Ketika baik Allah terbelah jadi dua, dikatakan sudah selesai. Hubungan antara manusia dengan Tuhan yang dipulihkan kembali. Dan hari ini, ketika engkau berbuat dosa, ketika engkau ada dosa, ayo pulihkan hubunganmu kepada Tuhan, sehingga dosamu itu diampuni oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata begini, jangan berbuat dosa lagi. Amin. Bila kita supaya seruan kita kepada Tuhan itu didengar, supaya ketika kita berseru-seru, ya Tuhan kami, ya Allah kami, inilah aku Tuhan. Tuhan menyertai kita dan menjawab dari tempatnya yang kudus. Amin. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup seorang percaya mulus-mulus aja Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah menjanjikan ketika kita bersama dengan Tuhan itu selalu mulus-mulus saja. Tapi ada persoalan, karena ada Yesus, di situ ada jalan keluarnya. Ada persoalan, tanpa Yesus kita akan binasa dan tidak bisa keluar dari jalan yang sebenarnya. Saudara pernah naik kereta kan? Saudara naik kereta, relnya itu ada gelombang nggak kira-kira? Ya relnya gitu, ya diisengin gitu, dilubang-lubangin gitu, ada nggak? Tapi sekalipun naik kereta Bapak Ibu, relnya lelah sendiri dan mulus jalannya, tetap ada gelombang itu kan? Ada getaran-getaran. Nggak langsung ada nyaman gitu, enggak Bapak. Ada berisiknya. Demikian juga kita ngikut Tuhan juga. Ada gelombang-gelombangnya juga. Ada getaran-getarannya juga. Tapi ingat baik-baik, kalau hati kita melekat kepada Tuhan dan kita mencintai kebenaran, kita tidak berpaling dari yang lain, Tuhan pasti menyertai kita. Penyertaan Tuhan sempurna. Penyertaanmu sempurna kan gitu. Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walaupun di tengah badai. Amin. Sekalipun tengah badai, ketika murid-murid Tuhan Yesus bersama naik perahu, di situ ada Yesus dibiarkan tidur, gelombang pun terjadi, ombak badai terjadi, badai terjadi. Tapi ketika Tuhan Yesus menghadir, diam dan tenanglah, semua jadi diam dan tenang. Itulah Tuhan kita. Yang ketiga dikatakan ini, dengan panjang umur. Dengan panjang umur akan apa? Kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti ini, Tuhan memberikan satu panjang umur dengan kesehatan yang melimpah. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, katakan, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap
Oh, panggil dia, yes. Iya ada Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Iya ada Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau ada atas pesta, ku tenang. Mari sama-sama katakan lingkupiku Tuhan. Minta perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Oh, naungi kami. Oh, di saat ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas. Oh, ku tenang Tuhan. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Artinya berjalan dalam kebenaran. Itu yang Tuhan rindukan dalam dunia. Maka janji Tuhan akan kita alami. Bapak Ibu, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Untuk kontrak gereja ini sudah kami bayar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat persembahan saudara. Semuanya kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Gak usah takut kami neko-neko Bapak Ibu. Neko-neko urusan saya sama Tuhan. Amin. Semarin kami sempat bersaksi. Kami ikutin konferensi misi yang dihadiri 16 negara Bapak Ibu selain Indonesia, berarti sekitar 17 negara dengan Indonesia. Kami dibuat Tuhan, kami stres Bapak Ibu. Kami dari pengurus mengumpulkan sekitar 17 juta untuk mencapai ke 40 juta. Itu kira-kira kurangnya sedikit apa banyak? Lumayan banyak ya buat kita banyak, tapi buat Tuhan sedikit ternyata. Kalau saya berdoa itu saya merem, saya dapat, saya melek belum ada. Makanya banyak yang merem di hadapan Tuhan, pasti gak akan dapat banyak. Merem sama Tuhan, banyak. Saya bayangin tuh 40 juta nolnya berapa. Terus saya kurangin lagi 17 juta, banyak juga. Dan saya merem lagi. Saya stres sama Ibu, semalam saya saksi dia. Saya stres, saya sampai diare. Sampai gigil, benar-benar saya gak tahan dalam hotel itu. Sampai teman kami itu berdoa katanya supaya kami gak jatuh dalam pencobaan. Kalau aku terjadi apa-apa, aku ngubungin siapa di Jogja katanya gitu kan. Nekat yang nggak bilang itu. Ayah lu nggak, gigilnya saya itu bukan demam, itu bukan kayak demam kayak orang gigil, tapi nggak tahu bagaimana mengerang katanya saya itu. Tapi saya nggak merasa mengerang. Mulut kami merasa gigil, tapi kita udah keluar kerangan-kerangan. Ternyata saya stres ya. Betul ya, kalau menurut suster kan apa bisa stres ya kayak gitu ya. Bisa stres tingkat dewa lah kira-kira gitu. Kami berdoa, kami sepakat dengan Tuhan. Saya stresnya ketika baca begini, dilanjutin nggak Pak kontrak gereja? Nah itu dia, ini mengganggu situasi saya lagi konferensi loh. Saya bilang, saya bertanya, ini udah bulan
Juli, ya kan biasanya kami bayar minggu kedua. Minggu pertama belum bisa bayar, belum. Minggu kedua pasti. Oh, saya tuh punya ilmu pasti. Saya berdoa dengan keyakinan saya punya ilmu pasti Tuhan jawab. Ya. Dan ilmunya juga pas-pasan. Ya, kan? Pas pengen uang bayar gereja, pas ada gitu. Pengen ke Jogja, pas ada yang biayain. Gitu kira-kira gitu pas-pasan gitu ya. Itu selalu saya praktekkan dalam hidup kami. Suatu kali saya lagi itu dia bilang ini, baik kalau gitu Pak Pendeta, saya yakin dengan doa Bapak kata gitu. Dengan doa Bro Pendeta itu. Cuma satu hal yang saya minta kok, saya bilang, hanya ini aja permintaan saya, bukan permintaan yang terakhir. Dia ketawa berarti apa tuh? Jangan dinaikin seperti sebelah lah, kok naikin 10 juta lagi kok. Kita mesti kasih 40 juta. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami di kereta di WM, Bu, Pak, uang kasnya belum dikirim. Ya, masih di kereta. Saya lagi sedang bergumul dengan Tuhan. Saya dari sepanjang jalur kereta Jogja Tangerang, sepanjang itulah berkat Tuhan mengalir dalam hidup kami. Dalam gereja ini Ibra Taufik. Anak rohani kami telepon. Ada perlu apa Kak? Oh, perlu saya mah banyak. Kalau namanya perlu masih banyak kan? Kalau orang arogan perlu A, B, C, D, E, F, G, S sampai sini. Kami cuma berusaha mau bayar ini. Kurangnya berapa? Jangan nanya kurangnya, kamu tutup sekian enggak? Saya bilang. Puji Tuhan. Kak, kalau kayak gitu mah gak usah diare kali. Ya kamu ngomongnya sekarang, aku udah lewatin diarenya gitu ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, anak-anak kami yang butuh. Itu bukan karena kami punya rohani, tapi karena Tuhan lewat doa kita semua. Amin. Ya, jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Berkat Tuhan selalu nyata dan ada. Ya. Saya mah nggak pernah pusing kayak gitu-gitu. Makanya begitu Tuhan begitu stres sedikit gitulah. Ya, kalau stres mikirin dapur mah nggak pernah saya dapat. Kalau stres saya mikirin yang begini. Sound system ini udah puji Tuhan udah jadi, ini udah mulai bagus suaranya. Kemarin bikin stres juga tuh, putus buat aku. Ya, karena kalau beli ini lumayan juga gitu kalau keluarin uang, Ibu ya. Stres juga ini pada putus, semua kamu ganti gede-gede sekalian udah. Pokoknya ada berkata beli. Saya nggak pernah mikirin apa untuk pribadi kami. Dimana membuat jemaat itu nyaman beribadah, disitulah saya akan pikirkan. Amin. Ya, walaupun sekarang pet-petan, nggak apa-apa supaya doanya makin berseru sama Tuhan, makin melebar gitu. Amin. Kalau berseru gembalanya doang kurang kuat kayaknya. Tapi kalau orang 40-50 berseru sama-sama gitu, ya pasti gak lama lagi lah, sampai akhir tahun lah. Tapi saya yakin deh. Kemarin teman kami utus tuh ngeliatin tanah di situ. Tahu kan? Mintanya dikontrak doang, tapi buat food. Per 5 tahun, iya betul. Ya Pak Rudi ya, per 5 tahun 55 apa itu ribu kalau nggak salah per meter dari 980 sekian. Kami udah survei. Ya kami nanya aja, memang nggak ada. Tahu akunya belum pasti ada. Amin. Saya pengalaman sewa ruko ini kita nggak punya uang, tapi saya berjalan hampir 5 tahun. Tapi untuk eksis gereja ini berjalan 2,5 tahun ini. Karena mengalami situasi dan kondisi tetap Tuhan itu ada. Dan kami masih ada tempat ini, belum dimakan sama orang lain. Dan daging kami masih pahit katanya, belum manis. Ya. Itu Bapak Ibu ya, ayo kita mencintai kebenaran. Seakan saya tutup di Walking with God ini yang 44. Tuhan itu selalu ada, penyertaan Tuhan selalu sempurna. Terkadang kita gak sangka bahwa Tuhan itu selalu menuntun kita. Suatu kali ada seorang yang sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Dia selalu perhatikan telapak-telapak kakinya. Ketika dia melewati pasir, semua kelihatan telapaknya, ada 4 telapak kaki. Itu kelihatan 2, sebetulnya ada 4, dia mau kegeser doang. 4. Terus dia bertanya, Tuhan, ada guru, kenapa waktu aku melewati pasir kok ada telapak kakinya 4? Tapi ketika aku melewati padang gurun yang panas terik, berbatuan, bahkan banyak duri-duri, batu-batu yang lancip-lancip,
tapi di situ kelihatan telapak kakinya cuma 2. Lalu Tuhan berkata, itulah aku nanti. Pada saat kamu melewati tempat yang nyaman, kamu tak tuntun. Jadi kelihatan 4 telapak kaki. Tapi ketika kamu melewati sesuatu yang mengerikan dalam hidupmu, mungkin melewati duri-duri yang akan menusuk kakimu dan melukai kamu, kamu tak gendong. Amin. Bukankah firman Tuhan berkata, sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Amin. Itulah yang tidak pernah disadari sebagai orang percaya kepada Tuhan. Makanya jangan pernah takut. Hidup itu adalah anugerah dan kesempatan yang terbaik yang Tuhan berikan. Dan sampai hari ini Tuhan menuntut kita ketika kita dalam waktu bersyukur, terima kasih sama Tuhan, melewati jalan-jalan yang kita lalui merasa enak. Tapi ketika kita melewati sesuatu yang berbatuan, Tuhan menggendong kita. Itulah Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Tuhan kita. Amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Itulah Allah kita. Selama ini mungkin kita gak menyadari, sekarang kita buka mencerita. Kemarin juga hambanya yang dari Jakarta. Kita ini anak-anak Allah yang punya kuasa, punya otoritas yang sama. Karena itu ketika Tuhan pergilah jadikanlah sama bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ingat, ayat ini gak berhenti, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Amin. Bulan Juli Batavia sudah membaptis lebih dari 10 orang. Amin. Kemarin ada 4 yang juga mau kita baptis, saat tiba-tiba 4 yang baptis. Setiap bulan kami hanya minta 1 Tuhan, tapi Tuhan lipat lagi. Tadi tanggal 29 Juli kami akan ke Bandung. Ada sekitar 20 jiwa yang baptis, dan bukan orang yang percaya semua. Kalau tidak ada halangan mereka, ya kami siap. Kami bertiga bersama. Gak boleh diekspos. Kami buat jubahnya gak boleh, pakai baju putih aja kita transport. Jadi siapkan 20. Karena apa? Ini tahun penuh ya. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena firman-Mu adalah berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Biar langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
Tuhan, Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Aku percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna. Rancangan Tuhan selalu damai dan sejahtera. Kami bersyukur, terima kasih. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Saudara mulai berdoa bersyukur sama Tuhan. Sampai di detik ini kita melihat pekerjaan Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Saudara boleh bersyukur kepada Tuhan. Yesus, terima kasih. Engkau luar biasa. Mulai berdoa bersyukur kepada Tuhan. Engkau yang masih dalam keadaan baik-baik hari ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, katakan ada rencana yang indah, ada rencana yang indah, tiada terduga. Kami Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak akan pernah mampu untuk berjalan dengan sendiri. Terima kasih Roh Kudus, kami juga menyerahkan lingkungan yang ada di tempat ini. Bapa, berkati lingkungan yang ada ya Tuhan. Kau berikan mereka damai sejahtera dan sukacita seperti kami yang ada di tempat ini. Sehingga lingkungan yang ada di sekeliling kami mendukung untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Bahkan jiwa-jiwa yang berlalu lalang Tuhan, Kau tarikkan kembali ke tempat ini, supaya kami boleh menikmati bersama-sama kehadiran-Mu ada di tempat ini Tuhan. Akan Tuhan buat terobosan-terobosan yang baru buat gereja-Mu di tempat ini. Dari segala bangsa itu akan datang ke tempat ini Tuhan, yaitu generasi yang akan Kau kirim ke tempat ini. Bahkan para pendoa sahabat Tuhan akan kirimkan ke tempat ini. Bahkan anak-anak rohani yang merindukan Tuhan, Kau kirimkan ke tempat ini Bapak. Itu kerinduan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh jiwa-jiwa yang ada, yang sudah bersama-sama dengan kami percaya. Ajar kami untuk terus tetap setia mengasihi Tuhan di dalam segala perkara. Apapun yang terjadi atas gereja-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang ambil alih atas gereja-Mu siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan negara dan bangsa kami dalam tangan-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu bangsa kami, sehingga setiap pemimpin kami mengambil keputusan itu berjalan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati para pengerja-Mu yang sudah melayani Engkau siang hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa jerih lelah mereka tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan Yerusalem, kota kudus, Israel umat pilihan-Mu Tuhan.
Biarlah damai sentosa ada dalam puri tembok. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika kami sebentar mau pulang, kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat dikasih dalam Tuhan Yesus. Angkatlah kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Segala yang terbaik datangnya daripada Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah keluargamu. Segala anugerah yang terbaik, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan manis dengan Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Selamat hari Minggu, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati selalu. Tolong keluarnya pelan-pelan ya, takut licin tangganya. Siapa nih, Pak?